begitu koalisinya terbangun, nah itu menentukan siapa wakilnya Opadim. Kita perlu kolaborasi semua supaya apa? Supaya semuanya bisa bekerja maksimal. Makanya pendidikan itu adalah investasi yang luar biasa buat seorang pemimpin, buat seorang Dimyati. Makanya Dimyati orang sini, inilah yang akan dilakukan oleh Dimyati. Lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Tamu kita, narasumber kita hari ini spesial. Datang dari jauh, dari Korea. Ya. Kita sambut ya, Opa Dimyati. Assalamualaikum Opa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam. Jadi memang ini Opa ya, kalau dipanggil sekarang udah Opa terus ya? Opa. Jadi Opa Dim. Saya langsung annyeonghaseyo. Hamsahamnida. Siap. Karena Opa, terima kasih sudah menyempatkan waktu ke Satelit Opa. Jadi kita bahas Pilgub Opa. Jadi kita ngobrol-ngobrol soal Pilgub. Ya sebetulnya yang soal rekomendasi PKS nggak mengejutkan, tapi mengejutkan juga Pak. Karena kan sebelumnya PKS itu mengusung Pak Gembong sebagai calon gubernur, tapi tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba juga sih, kemudian kan yang direkomendasikan, yang diusung oleh PKS, Opadim. Nah, cerita sedikit Pak. Ya, memang sejak awal sebelum Pileg, Opadim itu akan mencalonkan gubernur. Ya, dicalonkan. Pertama akan dicalonkan gubernur. Dan Opadim sudah komunikasi dengan Ketua Majelis Syuro, dengan pemimpin partai, termasuk Ketua Wilayah, DKI dan Banten. Jadi Opadim itu ada dua pilihan, apakah di Jakarta atau di Banten. Nah, pada saat itu Opadim menyampaikan nanti saja setelah Pileg. Setelah Pileg, tapi kalau lihat base-nya ada di Banten, tapi kesempatannya ada di Jakarta. Bupati. Nah, maka setelah Pileg barulah diputuskan bahwa Opadim akan mencalonkan gubernur di Banten. Jadi komunikasi sudah panjang sebetulnya. Maka dipersiapkan karena Opadim belum memutuskan manapun, maka ketua wilayah diputuskan untuk maju sebagai calon gubernur. Sebetulnya sejak awal seperti itu. Oh iya. Berarti sudah ada komunikasi, tapi Opadim mempersiapkan itu nanti gitu, setelah Pileg. Karena kalau sebelum Pileg bingung nanti masyarakat. Ini mau Pileg atau mau pilkada? Maka setelah Pileg barulah Opadim Bismillah mencalonkan gubernur Banten. Kalau sebelum Pileg tenggelam Opadim karena pilpresnya kan berbarengan Pileg. Betul. Jadi putusan Opa udah pas. Iya, dan mempersiapkan tenaga dan pikiran juga. Sehingga tenaga dan pikiran, energi dipersiapkan setelah Pileg. Memang kenapa sih pengen jadi gubernur kan begitu? Orang berpikiran begitu. Yang pertama ya melihat Banten tertinggal. Banten ini dimekarkan dari Jawa Barat, tujuannya adalah untuk meningkatkan IPM, PDRB, IPK gitu yang ada di Banten. IPM adalah indeks pembangunan manusia, IPK adalah indeks pembangunan kesehatan, dan PDRB pendapatan rasio brutonya. Nah, ternyata Banten tertinggal. Terus yang kedua adalah tadi infrastruktur, persoalan infrastruktur di kabupaten. Di Kabupaten Pandeglang saja, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan lain sebagainya, itu kan banyak jalan-jalan yang rusak. Karena apa? Karena tadi perhatiannya kurang dari pemerintah provinsi. Kalau mengandalkan APBD kabupatennya, ya fiskalnya tidak maksimal fiskalnya. Kenapa?
Karena kayak Pandeglang saja itu kan kecamatannya 35. 35. Beda dengan kota Tangerang, Kota Tangsel. kota Serang, kota Tangsel yang kecamatannya hanya beberapa. Mungkin nggak lebih dari 10, Tangsel. ya nggak mungkin nggak lebih dari 10. Sedangkan Pandeglang kan 35 kecamatan. Maka harusnya memang dimekarkan ke depan Pandeglang itu. Nah kalau infrastruktur kalau tidak dibantu oleh provinsi, bagaimana bisa selesai, bisa tuntas? Itulah persoalannya Opadim calon gubernur ingin membangun infrastruktur. Itu diantaranya. Di antaranya itu ya Pak. Iya. Oke. Itu apa? Balik lagi kita ngomongin politik dulu apa? PKS kan 13 kursi apa? Alhamdulillah 13 kursi. Ya, memang dia terbanyak 4 lah ya. Iya, Setelah 4. Golkar, Gerindra, PDI yang Iya. 14 masing-masing 14, mereka. 14. Untuk bisa berlayar butuh 7 lagi Pak Dim. 20. 20. Iya. Karena 100 kan 100. jumlah kursinya. Partai apa aja Pak Dim? PAN saya dengar sudah keluarkan surat tugas Pak. Insya Allah PAN bersama Opadim, Insya Allah. Wih, Ya, jadi Opadim. kalau dihitung ya sudah cukup. Karena PAN tuh 7. PAN pas 7. PAN 7 kursi dan tambah lagi nanti PSI. PSI kemungkinan ya, ya. PSI dan PSI itu partai-partai lain. 4 ya Dit ya. 3. 3 ya? Oh ya, PSI 3, P3 2. Ya, 3-2. jadi ada beberapa partai politik yang sudah komunikasi. Kalau lihat daftar sih, kan ada yang pendaftaran Nasdem, Kalau Pak daftar ya, penjaringan, Nasdem, Nasdem, PDIP, PDIP, PAN, PAN, PKB, PSI, 5. 5. Nah, Itu banyak banget kalau itu dijumlah. partai-partai politik yang membuka pendaftaran. ya kalau PKS semua tidak, dukung- karena sudah punya Opadim Iya, sebagai calon PKS kan gubernur. Opadim. Ya kalau semua dukung Opadim berapa itu berarti? PKS 13, PDI Oh, 14. kayaknya nggak semua Banyak. juga ya kayaknya. Nggak Banyak semua. lah ya, jangan dihitung. Banyak itu. Kayaknya Dari berita kemarin kan ya viral lah, Opadim ini pengen cari wakil dari Tangerang Raya. oh iya. Sudah ketemu calonnya? Ya diantaranya ya ada Arif, ya, ada kalau dari Demokrat ada Arif, Ada Pak Arif. ada dari Gerindra ada Andra Soni, kan. Terus juga ada dari PKB ada Fauji dan Ratno. Terus tambah lagi ya yang lain belum terlihat. Ya, belum terlihat. iya. Dari PSI ada Mas Kaisang itu pilihannya. Karena apa Mas Kaisang ya karena beliau anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Dia Mas Iya. Kaisang juga belakangan muncul namanya itu Muncul, dan iya, PSI. disanding-sandingkan atau dikaitkan dengan Pak Dim. Tapi memang sudah ada komunikasi tuh Pak Dim. Ya kita komunikasi dengan PSI sudah. Oke. Dengan Kalau PSI Kaisang sudah. langsung belum lah ya. Dengan Mas Kaisang belum. Mas Kaisang dengan saya belum komunikasi secara langsung. Iya, Tapi ini kan partai politik. Iya. Nah, tapi ini dinamis. Karena PSI pun punya kursi. Jadi yang penting kendaraannya lengkap. Gitu. 20. Kendaraannya lengkap. Sehingga kalau sudah kendaraan lengkap, Opadim ini atau Mr. Dim ini meluncur dengan cepat. Berpacu dalam melodi. Bukan lancar ya. Itu kenapa harus dari Tangerang? Karena walaupun Opadim ini lahirnya di Tangerang, anak Benteng, Iya, Pak Dim kan Tangerang. lahirnya di Tangerang, tapi kan Opadim kecilnya di Pandeglang, jadi orang dari selatan, maka kita perlu dari Banten Utara. Nah, Banten Utara adalah lumbung suara yang luar biasa juga, sehingga dari selatan Opadim, dari utara ada. Ada gitu, tokohnya. Walaupun tokohnya. Opadim asli sebetulnya kan dari Tangerang asli. Benteng. Anak Benteng ini. Ya, anak Benteng kan. Iya. Ada Jalan Dimyati Nah, Jalan di Dimyati, kota Tangerang itu. iya. Di Gor Dimyati. Ada Gor Dimyati, namanya ada istilahnya. Jalan Dimyati. Nah, cerita lo apa dia? Coba cerita dulu itu. Ya, Kaitannya. dulu Opadim itu waktu kecil itu lahir di sana. Di persis rel kereta api itu ada rumah di situ, dan itu rumah nenek. Oh, rumah nenek. Nah, nenek dan rumah bapak saya itu di situ dulu orang tua saya. Jadi lahir di situ, sekolah juga di situ. Sekolah di situ. Nah itu di situ ada jalan namanya Jalan Adimyati. Ya, itu kebetulan nama saya itu. Oh,
iya, nama iya, saya. iya. Tapi mungkin jalan itu sudah duluan atau belum, saya nggak hafal betul. Tapi kan itu pahlawan dulu, pahlawan Tangerang. Nama Iya, Dimyati itu pahlawan Tangerang. Nah, di sana ada gor Dimyati juga. Dan di sana ada rumah tua besar. Nah, itu rumah nenek saya, rumah kakek. Yang depan gor itu ya. Yang depan gor sebelumnya dikit. Sebelumnya dikit lah ya. Iya, iya, iya. Jadi di sana ada, disitulah saya kecilnya. Saya SD di situ, SD 8. SD 8 ya kan ada SD itu. 8, ya. Terus Sampingnya ya. saya ingat dilahirkan di Bidan Asih di situ. Jadi Bidan Asih itu dulu di sana ada pesawat yang nggak terbang tuh pesawatnya. Iya. Dari situ ada bidan dari situ. Yang Nyimas Melati itu. Nyimas Melati, ya betul. Kalau pesawat nggak terbang Pesawat itu tidak Nyimas terbang. Melati. Oh iya berarti Kecil ya. di situ, terus saya pindah lah orang tua saya ke Pandeglang karena ibu saya orang sana. Jadi saya kecil di sana, sekolah SMP, SD lanjut di sana, SMP, SMA Pandeglang baru. Ya. Berarti ini kalau pemirsa yang belum tahu bahwa Opa Dim ini memang orang Benteng. Anak Benteng. Anak Benteng. Iya. Kebetulan saya anak Benteng. Oh, anak Benteng, ya. Makassar. Jadi Opa ini sosoknya pas representatif untuk Banten. Iya. Sebetulnya Tangerang ada, Pandeglang ada, sama kayak saya Opa. Oh, iya. Saya Pandeglangnya UNES, Oh, iya. Tangerangnya Benteng Makassar. Benteng. Makassar. Iya, iya. Balik ke laptop Opa. Iya. Itu tadi memang harus dari Tangerang karena keterwakilan kan Opa ya. Ya biar tidak ada gap, Yes, ya, iya. sehingga nanti tugas-tugas kan bisa terorganisir antara gubernur dan wakil gubernur, sehingga kita hafal betul. Nanti kalau ada di sini kita tanya wakil gubernur kita, ini sini Tiga Raksa nih siapa nih gitu, masyarakat siapa nih, kita undang, kita ajak bicara semua sehingga lengkap. Jangan mungkin saya tidak hafal semua. Betul. Mana misalnya kecamatan desa Munjul misalnya di Resek. Gresik dan lain sebagainya yang ada di Belaraja dan lain sebagainya, sehingga hafal. Wakil gubernur itu hafal. Ya, kan Opa tadi udah sebut beberapa nama, tapi apakah Jala Arif, Andersoni tadi sudah sebut, tapi sudah melakukan komunikasi Opa? Semua sudah. Oh sudah ya? Semua sudah. Sudah ya. Gimana Opa? Ya kita ajak, gitu. Kita ajak, tapi kan semua itu diserahkan ke partai politik. Jadi kuncinya di partai politik, koalisi partai politik. Pimpinan-pimpinan partai politik lah yang menentukan. Ya Opa Dim sudah punya 13, ditambah lagi nanti dari partai-partai lain sehingga terbangun koalisi. Nah, begitu koalisinya terbangun, nah itu menentukan siapa wakilnya Opa Dim. Berdasarkan kesepakatan tadi yang diterima semua pihak, supaya semuanya bergerak jalan. Apalagi Opa Dim kan punya visi dan misi yang harus dijalankan bersama. Iya. Visi dan misi Opa Dim kan yang kita ngerti itu, yang luar biasa itu diantaranya satu soal bantuan desa, satu desa 1 miliar kalau nggak salah ya Opa. Benar Opa itu ya? Betul. Satu lagi pendidikan gratis S1 dan S3 Opa. Kuliah gratis. Kuliah gratis. Sebenarnya gratis dari TK sampai ke S3. S3 apa? S3. Jadi visinya adalah menjadikan Banten yang modern. Modern itu adalah kita harus membangun infrastruktur online dan infrastruktur offline. Online udah mulai digitalisasi, udah mulai itu kita bangun semua datanya punya database semua, sehingga terbangunlah yang namanya infrastruktur online tadi. Online tadi ya, semua bisa melalui media. Namanya teknologi informasi, dan ini harus dibangun oleh pemerintah daerah Provinsi Banten nanti. Jangan tertinggal. Betul. Nah, maka nanti dibangunlah tempat-tempat public utility itu ada internet, free internet. Nah, sehingga masyarakat pengen komunikasi. Nanti Opa Dim ini akan selalu tiap hari live TikTok, live TikTok atau live IG atau live Facebook nanti yang akan dipancarkan secara langsung sehingga kita komunikasi langsung dengan masyarakat. Baik yang ada di Pandeglang, ya jaring Asmara. Jadi jaring Asmara adalah aspirasi masyarakat. Jadi
yang ada di Bayah, yang ada di Lebak, Pandeglang, Serang, Cilegon, Tangerang. Mereka nanti hidup semua akan tumbuh. Nah, bagaimana pulsa kan mahal. Nah, kalau kita siapkan itu nggak seberapa. Nanti kerjasama kita dengan Telkomsel, dengan XL, dengan Telkom, kita kerjasama. Yuk kita bangun. Nah, CSR-nya kita kasih ke situ, jangan CSR masuk kantong. Gitu loh. CSR dibangun bersama-sama. Terus berapa dari APBD sharing fund namanya, sharing keuangan, sehingga terbangun itu semua public utility, alun-alun, taman-taman di setiap kecamatan ada free untuk itu, sehingga masyarakat rakyat kita cerdas bisa membuka melalui akses, melalui iPad atau melalui handphone atau melalui komputernya, sehingga mereka cerdas semua bisa melihat siapa itu Opadim, siapa itu satelit JUS begitu, di mana nih lokasi udah gampang itu. Kalau tidak ada itu bagaimana? Nah, inilah yang tidak diberikan oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir di situ. Terus yang kedua adalah visinya menjadikan Banten yang sejahtera. Banten sejahtera itu ya sandang pangan papan ini, kecerdasan kepintaran itu. Maka kecerdasan kepintaran itu harus dibangun sehingga mereka akan sejahtera. Nah, bagaimana bisa sejahtera? Sekarang pengangguran tertinggi topnya di Banten tertinggi, pengangguran tertinggi. Kenapa persoalannya? Harus dilepas. Karena pemerintah tidak hadir di situ. Nanti kalau Opadim jadi gubernur, gak usah lama-lama. Selesai itu. Karena Opadim akan membuat peraturan gubernur. Ini janji manis bukan ya Opadim? Oh bukan, ini pengalaman Opa. Opa kan pengalaman. Waktu jadi kepala daerah juga pengalaman seperti itu. Yang namanya bantuan biaya sekolah, raskin gratis, dan lain sebagainya. Itu bisa tumbuh. Nah, ini akan keluar peraturan gubernur. Kalau Opadim kan orang Banten, orang Banten asli gitu. Maka Opadim ini bertanggung jawab terhadap anak-anak itu pewaris, bukan pewaris orang tuanya, pewaris Dimyati. Jadi Dimyati itu punya hak waris tuh. Itu adalah rakyat masyarakat Banten, terutama anak-anak muda itu, milenial dan Gen Z itu. Maka dengan sendirinya mereka harus betul-betul kuliah, harus cerdas, pintar, intelligence quotient-nya harus bagus. Pertama ya tadi otaknya harus jalan. Nah, bagaimana itu? Ya tadi mereka harus kuliah. Nanti ke depan, kalau ditanya kamu orang mana? Orang Banten. Kamu lulusan apa? SMP gitu, STP, SLT, usia produktif. Bukan orang Banten itu. Nanti begitu ke depan. Harus S1, sarjana, mereka harus sarjana. Jadi minimal mereka sarjana. Saya sarjana orang Banten. Ini orang Banten bener ini. Gitu, enggak sarjana. Persoalan di mana coba dilihat? Pengangguran itu di mana sih level tertingginya? Apakah lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA yang tertinggi? Kalau SD mereka bisa jadi buruh, SMP jadi asisten rumah tangga, atau jadi perawat, atau menjadi dia kerja buruh pabrik. Mereka tidak gengsi. Begitu SMA mereka tumbuh gengsi, makanya dipacu oleh kita untuk kuliah. Supaya dan di level SMA ini menjadi persoalan. Maka kita dorong dia kuliah. Ini mau kuliah bagaimana? Mahal. Nah, di sini harus hadir negara, harus hadir pemerintah. Maka kalau Opadim jadi gubernur, itu akan digratiskan kuliah itu. Upah berapa banyak? Don't worry, udah dihitung sama Opadim. Oh gitu ya. Jadi itu maka sejahtera. Betul. Iya kan, kalau anggaran APBD sekarang kurang kira-kira 12 triliun. 11,8. Nanti Opadim jadi gubernur, Opadim akan pacu itu, nggak 11,8 itu. Kita pacu dari beberapa sektor, harus 15 minimal. Iya. Nanti buktikan aja, Opadim jadi gubernur ini akan naik. APBD Provinsi Banten. Nanti kita tarik dari kiri kanan sehingga menjadi 15. Nah, itu sehingga bisa membiayai semua sektor yang ada. Sekarang persoalannya 11,8 karena tadi hanya bisa membelanjakan, hanya bisa menghabiskan, tidak bisa mencari income. Persoalan nih buat Banten ini, nggak berpikir ke situ. Yang berpikir adalah bagaimana menghabiskan uang. Padahal value for money gitu, sekecil apapun harus betul-betul ada value-nya. Nah, bagaimana efisien, efektif, dan ekonomis. Itu diantaranya. Jadi
kuliah harus gratis. Nah kalau misalnya anak-anak nggak mau kuliah, kita berikan sanksi nanti. Ada peraturan gubernurnya. Oh, pakai peraturan gubernur? Oh iya, pakai peraturan gubernur. Nggak mau sekolah kasih sanksi. Apa sanksinya? Bukan sadis ya kalau nggak mau sekolah disanksi. Disanksi aja, kita kasih sanksi. Sanksinya banyak, sanksi moral, sanksi apa. Pokoknya bantuan apa, bantuan ini dan lain sebagainya kita cut, stop. Kamu nggak mau kuliah, kamu nakal. Kita berikan sanksi. Kalau sanksi hukuman pidana, hukuman itu mah urusan APH itu. Ini mah sanksi moral dari gubernur. Ya, tapi Opadi nggak usah ngeluarin peraturan gubernur kali. Kalau anak nggak mau sekolah, kuliah dikuliahin sama negara, nggak diomelin gubernur, bapak gubernur dia orang tuanya ntar. Orang tuanya nggak mau nyekolahin, disanksi juga. Oh, tidak hanya anak, termasuk orang tua. Kadang-kadang orang tua tuh ada yang nggak mau menyekolahkan anaknya, dia mau anaknya kerja, income-nya dia ambil. Nah itu persoalan. Banyaklah orang tua yang begitu. Nah nanti ke depan nggak boleh lagi ada, karena mereka anak-anak itu adalah apa? Anaknya atau asetnya Dimyati. Itu pewarisan Dimyati ke depan, mereka yang akan memimpin negara ke depan. Anak biologis. Makanya pendidikan itu adalah investasi yang luar biasa buat seorang pemimpin, buat seorang Dimyati. Makanya Dimyati orang sini. Inilah yang akan dilakukan oleh Dimyati. Terus bagaimana supaya sejahtera lagi? Infrastruktur harus dibangun yang tadi. Offline-nya apa? Ya tadi. Bagaimana satu desa 1 miliar. Itu satu desa 1 miliar udah dihitung sama apa? 1,2 sekian triliun. Oh, yang dibutuhkan untuk ke sana. Untuk memberikan kepada seluruh desa se-Provinsi Banten. Itu 1 miliar satu desa itu kan berarti sudah nggak jauh sama bantuan dari pusat tuh Pak? Pusat beda, pusat, pemprov. Iya, supaya ini uang ada sekaya itu. Enggak dong, enggak. Maksudnya desanya jadi makmur. kan? Bagaimana hidupnya? Ya, nanti Opadim akan membuat peraturan gubernur bahwa itu padat karya. Masyarakat dapat upah. Sehingga mereka ada lapangan pekerjaan juga. Makanya ke depan tuh tingkat pengangguran di Banten tinggi. Kami tidak ada perhatian dari pemimpin, tidak ada perhatian dari pemerintah. Ke depan ada peraturan gubernur, ada pabrik, ada yang investasi di Banten, 75% pekerjanya harus orang Banten. 25% boleh mau dari Tiongkok kayak mau dari Jawa kayak mau dari NTT kayak mau dari mana, tapi 75% harus orang Banten. Nanti Krakatau Steel, Chandra Asri, atau pabrik-pabrik yang di Cikande atau yang di Tangerang, di Baraja, itu kita hitung harus orang Banten. 75%. 75%, oh tinggi sekali itu. Iya, supaya orang Banten bekerja. Jangan ini orang Banten, wah orang Banten tidak punya kemampuan. Mana siapa yang tidak punya kemampuan? Hitung ada berapa yang tidak punya kemampuan untuk bekerja. Dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja gratis. Supaya mereka mampu bekerja. Ini udah ada di otaknya. Sebenarnya Opadim itu nggak usah jalonin gubernur. Oh gitu. Kalau duitnya cukup, kan kalau duitnya cukup ngasih buat itu semua. Karena duitnya nggak cukup, perlu dari APBD, maka Opadim harus jadi gubernur. Kita urunan juga nggak cukup. Ya itu. Jadi Opadim harus jadi gubernur. Maka satu desa itu sehingga tidak ada lagi jalan yang jelek. Poros desa bagus, jalan desa bagus, semua akan terbangun infrastruktur sehingga perekonomian akan tumbuh. Nah kalau itu multipliernya efeknya besar sekali karena uang berputar di situ. Dan tidak ada yang keluar. Ini persoalannya kalau jadi gubernur proyek dibanyak-banyakin. Dapat ini dari ada apa gitu ya? Ya biasanya kalau pemimpin ada aja yang begitu. Proyek dibanyak-banyakin, terus di monopoli, nggak boleh orang lain. Yang penting ada cashback, ada fee, ada apa lagi tuh, persentase dan lain sebagainya. Kan enak gitu apa? Nah, itu persoalan itu. Itu orang berpikir bagaimana anak cucu kita ke depan, bagaimana Banten ini maju. Ya enggak. Jadi kepentingannya kepentingan pribadi dan kelompok dan golongannya. Sekarang berpikir kepentingan Banten. Nah, persoalan yang ada nih, kenapa sekarang tingkat pengangguran tinggi, terus kenapa ini tertinggal, IPM Banten tertinggal, IPK-nya tertinggal, PDRB-nya tertinggal, karena persoalan sebelumnya. Persoalan sebelumnya yang tidak sense of krisisnya, sense of belonging-nya kurang. Fokus pembangunannya nggak ke situ. Sense-nya, rasa memilikinya kurang. Kalau rasa memiliki terhadap Banten, terhadap daerahnya tinggi,
semua diserahkan ke bawah saja. Sehingga apa? Multiplier efeknya tumbuh sekali. Nah, ini Banten yang sedang dipikirkan Opadim ke depan. Insya Allah Opadim jadi gubernur, ini akan maju. Saya yakin senanglah rakyat masyarakat itu. Karena akan menikmati hasilnya. Impact-nya nanti akan ditingkat. Opa kayaknya total amat nih mikirin. Wah, Opa ini kan, ya sekarang Opa ini kan sering nanti investasi dari Korea kita tarik ke Banten, dari Jepang kita tarik ke Banten, dari luar kita tarik ke Banten. Ya, Opa ini kan sudah berkeliling ke daerah-daerah maju, negara-negara maju, sehingga kita mau dorong ke Banten ini. Karena kan Opa juga sekarang di Komisi 3 DPR RI. Iya, Komisi 3. Itu juga membidangi di antara hukum ya. Kalau Komisi 3 hukum, kita memberikan advokasi hukum nanti ke bawah. Iya. Jadi itu diantaranya. Jadi Opa ini lagi betul-betul semangat-semangatnya ingin membangun itu supaya Banten ini maju. Nah, tinggal saya berharap ya semua masyarakat Banten tumbuh dari utara sampai ke selatan. Jadi gapnya itu sudah kurang antara selatan dan utara. Ya, kalau sekarang kan masih disparitas itu. Terasa sekali. Iya. Isu di Tangerang, isu Banten Utara dengan isu Banten Selatan beda, karena di selatan itu daerah pedesaan, daerah utara daerah perkotaan, welfare. Jadi ini yang harus kita betul-betul gap ini kita hilangkan. Supaya apa? Pembangunan kita berikan yang namanya program specific grant tadi. Iya. Nah, kita berharap nanti kuliah ke depan gratis, infrastruktur 1 desa 1 miliar, wah hidup semuanya. Tapi Kita nggak usah cawe-cawe. yakin dengan 2 program yang memang membutuhkan biaya yang banyak, yang 1 miliar, kemudian pendidikan gratis itu kan. Kalau saya memikirkan pribadi saya dan kelompok saya, rugi pikirannya kan? Wah rugi nih, nggak ada cashbacknya nih, nggak ada. Jangan, kayak saya dulu waktu jadi bupati, saya memberikan yang namanya Raskin gratis. Sekarang Rasta. Dulu belum gratis seluruh Indonesia, hanya Pandeglang dulu. Dan bantuan biaya sekolah dan santunan kematian. 1 orang meninggal dikasih uang 1 juta. Bayangkan dong, orang habis dong APBD, nggak habis. Karena apa? Kita betul-betul berpihak kepada masyarakat. Karena ini pun demikian. Tapi kita nanti Pak, bagaimana dengan pembangunan? Banyak pembangunan. Nanti kita ada dana dekon, ada dana bagi hasil dari pusat ke daerah. Nanti kita itu akan kita turunkan betul. Kita berdayakan, kita maksimalkan untuk Banten ke depan. Opadim udah hitung lah di luar kepala itu semua. Pernah pengalaman di Pandeglang soal Raskin tadi, dan bisa ternyata APBD buat itu. Iya. Dan buktinya Rasta digratiskan juga. Bantuan biaya sekolah, ini jadi bos juga. Alhamdulillah gitu ya. Ya, Opadim karena nggak ada kepentingan apa-apa, hanya untuk mengabdi, mungkin jadi enteng aja. Karena ini memang betul. Karena di dalam dada ini, dalam hati ini, wah bagaimana untuk Banten itu supaya bermanfaat untuk orang banyak. Kata Allah katanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Insyaallah, dan ini yang akan Opadim akan lakukan untuk Banten ke depan. Siap. Kita doakan Opa. Mudah-mudahan nanti wakilnya punya visi dan misi yang sama. Amin. Kita doakan Opa biar apa yang dicita-citakan Opa bisa terrealisasi. Jadi gubernur dulu lah kira-kira Opa. Emang harus jadi gubernur dulu. Kalau nggak jadi gubernur, APBD-nya dari mana anggarannya? Nah ini yang memang kita akan lakukan. Tapi itu tadi kita perlu kolaborasi semua. Supaya apa? Supaya semuanya bisa bekerja maksimal. Siap, Opa, terima kasih banyak sama-sama. Opa sudah menyempatkan waktu berbincang-bincang. Iya. Terima kasih Opa. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Opa. Terima kasih.